Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ngobrolin voli. Wah, Pro Liga 2026 sudah di depan mata. Salah satu pertandingan prestisius ya yang ditunggu-tunggu oleh Volley-mania yang ada di Indonesia akan memulai laganya di tanggal 8 Januari 2026. Berarti tidak lama lagi. Suka atau tidak suka, Proliga setiap tahun tetap dijalankan dan mudah-mudahan saja ada peningkatan kualitas gitu ya dari Proliga dari tahun ke tahun. Peningkatan kualitas dari mana entahlah. Yang pasti mengapa tetap seru ya, karena Megawati Hangesri Pertiwi sudah dipastikan membela Jakarta Pertamina Enduro, dan Megawati Hangesri Pertiwi adalah magnetnya Proliga. Ketika Megawati dirumorskan, diisukan bakal balik ke Proliga, pasti penonton semuanya akan mulai nih penasaran pengen lihat aksi Megawati Hangesri terbaru, tentunya setelah sehat walafiat, tidak lagi yang namanya recovery cedera dan masih banyak lagi. Dan udah fix Megawati akan berapat di klub lamanya Jakarta Pertamina Enduro. Nah, persaingan semakin memanas untuk klub putri ya. Mengapa memanas? Karena memang kalau olahraga bola voli ini tontonan yang paling menarik, sponsor yang paling banyak itu pasti di klub putri. Nggak di Indonesia, nggak di Eropa, nggak di Asia, di Jepang, nggak di Korea Selatan, Italia, Turki. Bola voli wanita selalu menjadi magnet yang luar biasa. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai pemain-pemain asing yang ada yang dirumorskan tapi belum bergabung, ada yang sudah fix dan sudah datang ke daerah masing-masing di mana klub itu berasal, dan kita mulai satu persatu dari sekarang. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari Popsivo Polwan dulu deh. Nah, Popsivo Polwan, Jakarta Popsivo Polwan ini ternyata mempercayakan diri kepada Yon Kairapena sebagai outside hitter dari Republik Dominika. Di tahun 2020-2021 dia pernah bermain untuk Jakarta Pertamina Energi saat itu. Dan dia secara individu ya, kalau dari Volleybox itu adalah peringkat 86 dunia gitu. Dan ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa banget bagi Popsivo Polwan. Nah, temennya Yon Karapena ini siapa? Rumos-rumosnya katanya akan ada Vanja Bukilic atau apalah. Nah, nanti kita lihat saja karena Bang Busu belum melihat itu di akun resmi Instagramnya Popsivo Polwan, belum ada siapa opposite yang akan dijadikan apa ya, pemain asing pilihan dari Popsivo Polwan ataukah outside hitter lagi. Nah, ini dia kita tunggu karena kita melihat bahwa ini baru sekedar rumos-rumos aja. Katanya Vanja Bukilic lah, katanya siapa, tapi kalau belum terbukti itu jangan dipercaya ya. Yang pasti Yon Kairapena ini bermain di Gerdau Minas Brazil di tahun 2024-2025. Kemudian beralih ke Bandung, BJB Tanda Mata. Di sana ada Sonali Cidro yang merupakan outside hitter dari Brazil ya. Dia bermain untuk DH Volley Azerbaijan ya di tahun 2025-2026. Nah, ini belum terlihat benar-benar nih di akun Instagramnya itu Sonali benar atau bukan sudah bergabung. Nah, ini dia nih, termasuk juga Anastasia Guerra katanya dari Itali. Bang Bos sudah cari-cari di akun Instagramnya, belum ada tuh foto resminya ya. Anastasia Guerra ini dari bermain di Bahçelievler Belediyespor ya, dari Turki ya. Dia bermain di Liga Turki sebagai outside hitter. Nah, berarti ini karena belum ada di akun Instagramnya, berarti belum terbukti ya apakah benar atau enggaknya. Nah, itu dia tuh. Kemudian Jakarta Livin Mandiri. Di sana ada Ana Jelika dari Serbia yang merupakan opposite dan klubnya adalah Niki Beograd ya.
masih di tahun 2025-2026. Ini baru rumors karena di Livin Mandiri juga belum ada nih fotonya Angelika ini. Kemudian yang sudah bergabung di Jakarta Livin Mandiri itu adalah Ceyda Aktas dari Turki. Ini adalah pemain outside hitter seniornya dari Turki. Dia pernah bermain kemarin itu di klub Tan Hoa Vietnam ya, 2025-2026, dan sekarang Ceyda Aktas sudah bergabung dan sudah latihan bersama teman-teman di Jakarta Livin Mandiri. Nah, temannya ini yang masih rumors dan belum tahu siapa yang akan menjadi tandemnya si Ceyda Aktas. Kemudian kita beralih ke Jakarta Electric PLN. Kita tahu Jakarta Electric PLN masih cinta banget nih sama Neriman Osoy ya dari Turki, yang kemarin pernah bermain juga di Popsivo Vol 1 2024-2025, dan Neriman ini masih begitu dikenal oleh publik Indonesia dan disayangi nih kayak nih sama Jakarta Electric PLN. Nah, rumors lagi yang belum tentu kebenarannya, katanya Celeste Plak dari Belanda yang merupakan opposite timnas Belanda yang sekarang bermain di Vero Voli Milano 2025-2026, akankah bergabung atau tidak, ini baru sekedar rumor saja ya. Karena Bang Bosu juga lihatnya di websitenya Volleybox ini belum ada kepastian. Jadi kita tunggu saja, akankah nanti akan diganti dengan yang lain, kita tidak tahu juga. Nah, bagaimana dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia? Ini sudah ada dua-dua pemainnya, udah ketemu nih. Sudah ada di Instagram resminya Gresik Petrokimia, yaitu Ani Michem yang merupakan outside hitter dari Amerika Serikat, dan kemarin dia bermain di Filipina membela Akari Power Chargers ya 2025-2026. Kemudian satu lagi adalah Oleksandra Bitsenko dari Ukraina sebagai outside hitter. Dia bermain di Capital One Solar Spikers juga di Filipina. Berarti dua-duanya ini pernah bermain di liganya Filipina karena lebih dekat ya. Langsung mereka pergi ke Indonesia Cus, dan sekarang mereka sudah latihan bersama di Gresik Petrokimia. Berarti orang-orang lama sudah tidak dipakai lagi di Gresik Petrokimia. Kemudian kita balik ke Medan Falcons. Kemarin Jogja Falcons, sekarang Medan Falcons Volleyball. Di sana ada Viti Nui Kuin dari Vietnam, outside hitter yang membela VTV Bindien Long An, liga yang ada di Vietnam sana 2024-2025, dipercaya untuk membela Medan Falcons sebagai outside hitter. Dan middle blockernya dari Filipina, Del Palomita, dipilih oleh Medan Falcons untuk memperkuat middle blockernya, dan Palomita ini memperkuat PLDT High Speed Hitters ya, salah satu klub dari Filipina tahun 2024-2026. Mereka sudah datang dan sudah latihan di Medan. Nah, kemudian satu lagi itu yang terlupakan, yaitu Jakarta Pertamina Enduro. Nah, tandemnya Megawati sudah diumumkan. Baru saja Bang Boso lihat di akun Instagramnya Jakarta Pertamina Enduro, ternyata Karabejema apapun itu ternyata cuma rumors dan tidak benar adanya. Ternyata yang dipilih oleh Jakarta Pertamina Enduro adalah Wilma Salas dari Cuba yang merupakan outside hitter timnas Cuba dan bermain di SMI Roma Volley 2024-2025. Nah, Wilma ini gacor juga nih untuk tim nasional Cuba. Dan temannya dari Wilma sekarang adalah Yana Sherban. Ini adalah pemain langganannya dari Jakarta Pertamina Enduro, karena mereka udah kenal ya tipikal permainan dari Yana Sherban. Yana Sherban dipakai untuk 2 tahun berturut-turut, 2024-2025 membawa Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga, dan sekarang 2025-2026 jasa Yana Sherban dari Rusia ini, pemain senior yang satu ini tetap dipakai oleh Jakarta Pertamina Enduro dan akan menjadi tandemnya Megawati Hangesri Pertiwi. Wah, ini panas semua ya pemain-pemain dari asingnya, dan kalau dibilang JP akan mempertahankan gelar,
gelar belum tentu juga, karena melihat dari komposisi pemain asing banyak sekali kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, dan ini tergantung saja nanti chemistry, kekompakan dan skill mereka di lapangan, karena segala sesuatu kejutan di Proliga bisa saja terjadi di tahun 2026 yang akan datang. Nah, untuk pelatihnya kayaknya masih yang sama ya. Untuk pelatihnya Falcons itu sekarang dipercayakan pada Marko Sugiyama. Popsivo itu masih Darko Dobreskov dari Serbia. Bandung BJB itu masih Rizko Herlambang Matulesi. Kemudian siapa lagi? Jakarta Electric PLN. Caknan Dokmai dari Thailand. Jakarta Livin Mandiri, ada Coach Octavian. Gresik Petrokimia, ada Alessandro Lodi dari Italia. Nah, ini berarti pelatih baru ya dari Italia. Dan Jakarta Pertamina Enduro masih mempercayakan kepada Bulen Karsiolioglu dari Turki ya. Dan ini tolong dikonfirmasikan lagi ya teman-teman, kalaupun ada informasi yang salah ya, karena Bang Bosu kan biasa mencari dari berbagai macam sumber yang terkadang valid nggak valid ya, susah juga ya, karena sampai sekarang akun resmi Instagram masih simpang siur nih. Tapi nggak apa-apa, paling tidak itu garis besar dari pemain-pemain asing dan juga pelatih yang tampil di Proliga 2026. Kalaupun nanti akan ada yang bertukar posisi atau ada yang tidak sesuai dengan apa yang Bang Bosu informasikan, akan Bang Bosu buat lagi VT di lain kesempatan. Oke, itu dia kompetisi yang semakin ketat dan semakin berat ya. Siapakah yang akan jadi juara di Proliga 2026 untuk sektor putri? Jakarta Pertamina Enduro apakah kembali mempertahankan gelar dengan ada Megawati di sana? Belum tentu juga. Yang pasti persaingan akan semakin ketat. Kita tunggu saja Proliga 2026 yang biasa tayangnya di mana lagi kalau bukan di Moji dan teman-temannya Moji, satu grup maksudnya. Dan juga yang pasti silakan kalau ada komentar-komentar, kalau ada informasi-informasi Bos yang belum lengkap ataupun juga ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.